Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 863 sampai bab 864. Bab 863 bunuh dengan satu gerakan. Saat Chu Sengxing ingin melawan, dia merasakan tubuhnya tercekik dan sudah ditangkap di tangan Ji Fei. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Chu Sengxing tiba-tiba dapat berbicara. Ji Fei tidak menjawab, tetapi melihat orang-orang di tempat kejadian yang datang ke Susan untuk mencari perawatan medis dari keluarga Chu Sengxing ingin memberimu makan sebagai kue beras untuk naga. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Chu Sengxing dengan dia sekarang? Tanyakan dengan lantang dan berikan setiap orang kesempatan untuk menilai. Beri makan Shenlong, beri makan binatang besar Chu Sengxing ini kepada naga. Ya, pembohong besar dan binatang besar ini paling pantas mati. Ketika semua orang memikirkan kekejaman Chu Sengxing, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengumpat dengan marah. Chu Sengxing diangkat ke udara oleh Ji Fei, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia baru saja bertukar gerakan dengan Shenlong, dan dia tahu bahwa Shenlong sangat kuat. Dia telah melihat pemandangan Shenlong melahap orang dengan matanya sendiri, dan dia tidak takut akan hal itu. "Ji Fei, jika kamu membiarkan aku mati, kamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit wanita itu bahkan jika kamu mendapatkan buah merah." Chu Sengxing ingin menggunakan penyakit Feng Huang untuk memeras Ji Fei sebagai upaya terakhirnya. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Chu Sengxing, jangan terlalu khawatir. Chu Ziguo sudah memberitahuku, dan dia masih hidup. Aku yakin dia akan memberitahuku agar bisa bertahan hidup." Chu Sengxing menemukan bahwa dia tidak dapat memeras Ji Fei, dan bahkan memikirkan Chu Ziqiang membantu Ji Fei menyembuhkan penyakitnya dan menyelamatkan orang lain, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak putus asa. "Melihat kembali diriku sendiri, ini adalah replika masa lalu, dengan kesengsaraan dan keputusasaan di wajahku." Mendesis, melihat Ji Fei tidak membuang makanannya, Shenlong berteriak lagi. Ji Fei tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengangkat tangannya, sementara anggota tubuh Chu Sengxing masih menari di udara. Tapi seluruh tubuh telah meninggalkan tangan Ji Fei dan terbang menuju Shenlong. Naga itu sepertinya menunggu saat ini, tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Chu Sengxing. Chu Sengxing jatuh ke dalam mulut naga bahkan tanpa mengeluarkan teriakan terakhir. Shenlong menelan Chu Sengxing hidup-hidup, dia tampak sangat nyaman dan tenang sejenak, lalu menatap Ji Fei dan yang lainnya. Ji Fei sudah berdiri tegak dan menatap Gao Heshan yang terbaring di tanah. Sungguh menyedihkan bahwa orang sia-sia sepertimu menyebut dirimu seorang master. Gao Heshan sangat marah hingga dia muntah seteguk darah dan tidak berkata apa-apa. Tepatnya, dia tidak berani berbicara. Baru saja Ji Fei membuang Chu Sengxing dengan sangat tegas dan menyeluruh. Dia khawatir jika dia mengatakan sesuatu dan membuat marah Ji Fei, dia akan menjadi Chu Sengxing kedua. Tidak ada orang bodoh yang tidak menghargai kehidupan. Untuk bisa hidup, dia harus menghargai hidup dengan baik. Adapun Susnek, dia tidak dapat berbicara sekarang. Faktanya, meskipun dia dapat berbicara, dia tidak dapat berbicara. Bahkan dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Ji Fei tidak menyentuh Gao Heshan dan Susnek, tetapi mengambil pedang emas yang dijatuhkan Gao Heshan ke tanah. Meskipun ini bukan pedang yang terkenal, namun tetap merupakan pedang yang bagus. Dia memegang pedang panjang di tangannya, maju selangkah, dan matanya tertuju pada kepala Shenlong. Mata hijau naga itu berkilau seperti dua permata zamrud, tetapi cairan yang menetes dari mulutnya memberitahu Ji Fei bahwa ia sangat bersemangat sekarang. Sangat ingin makan, sangat ingin memakannya.
Ji Fei berdiri dengan bangga dengan pedang di tangan. Melihat Shen Long tidak berniat memberinya makanan, dia menjadi sedikit marah. Mendesis, dia mengeluarkan serangkaian suara. Mata hijaunya dipenuhi amarah dan keserakahan, dan hendak menyerang Ji Fei. Rasa dingin di sudut mulut Ji Fei juga mulai keluar, dan dia melihat ke arah naga di depannya. Naga apa sih? Itu hanya ular, atau ular piton yang lebih besar. Mungkin karena dia lama tinggal di kolam dalam dan tumbuh dewasa, jadi dia menjadi begitu kuat. Tapi seekor naga, itu tidak masuk akal, bahkan seekor naga pun tidak. Beraninya seekor cacing menjadi begitu sombong. Ji Fei mendengus dingin, tiba-tiba melompat, dan mengayunkan pedang emas di tangannya, seolah langit dan bumi semuanya berwarna emas. Tubuh emas naga ilahi juga mulai berayun pada saat yang sama, dan kepalanya yang besar bergetar hebat. Embusan angin bertiup, mencoba mengulangi trik yang sama dan meledakkan Ji Fei, dan pada saat yang sama mengurangi kekuatannya pedang Ji Fei. Tapi tubuh Ji Fei malah berakselerasi, seperti pedang tajam yang jatuh ke dalam angin puyuh. Cahaya pedang emas melengkapi tubuh emas naga, membentuk kontras yang sempurna. Shen Long merasakan aura pembunuh yang dingin menyapu dirinya, seperti badai. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat menarik tubuhnya ke dalam air. Bergerak sangat cepat, tapi gerakan Ji Fei bahkan lebih cepat. Suara mendesing, tubuh Ji Fei telah menyeberang dari tubuh Shen Long, dan kepala Shen Long seperti bola, terbang menuju kolam yang dalam. Shen Long berdiri setinggi 5 lantai, seperti bangunan runtuh, menghantam air. Patah, dengan suara yang sangat keras, tubuh naga itu menghantam air, menimbulkan gelombang besar. Kemudian tubuh emas itu mulai berguling-guling di dalam air, seolah-olah melakukan perjuangan maut yang terakhir. Pada saat ini, di langit yang awalnya suram, seberkas sinar matahari menembus awan gelap dan menyinari Gunung Su. Mayat emas itu mengeluarkan sentuhan terakhir warna kuning di bawah sinar matahari, lalu menghilang ke dalam kolam yang dalam. Pada saat ini, Ji Fei berdiri dengan bangga di tepi kolam di samping kolam yang dalam, memegang pedang emas di tangannya. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya, seolah dilapisi lapisan cahaya keemasan, membuat sekujur tubuhnya tampak berkilau. Pedang emas di tangannya bersinar dengan cahaya kuning, menyinari mata Gao Heshan. Dia merasa tidak bisa membuka matanya, dan dia merasa semakin redup. Punggung Ji Fei di bawah sinar matahari pagi ibarat dewa, dewa yang bisa dibanggakan dunia, dan dewa yang bisa dihormati dunia. Tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya unik. Mereka yang diselamatkan oleh Ji Fei memandang Ji Fei dengan kekaguman di mata mereka. Memikirkan kembali ejekan Ji Fei sebelumnya, aku merasa sangat bodoh. Saya sangat menyesal, dan tentu saja lebih takut. Ji Fei menoleh untuk melihat Gao Heshan. Sudut mulutnya tersenyum dan wajahnya tenang, seolah-olah dia sedang tersenyum untuk menyapa. Tetapi Gao Heshan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya dingin, dan dia menatap Ji Fei. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu tidak ingin Chu Shengxing dan Susnek membunuhku dengan pedang mereka, aku akan memberimu seluruh mayat dan kamu bisa menanganinya sendiri. Ji Fei berkata dengan ringan, kamu berani membunuhku, aku dari Suzong Eli, dan aku juga peraih medali emas. Saat menghadapi kematian, Gao Heshan tidak lagi memperdulikan identitasnya, sehingga ia menyatakan status keluarganya dan ingin bertahan hidup. Namun, saya tahu Anda berasal dari Suzong Len. Kalau begitu kamu masih akan membunuhku? Ji Fei mengangguk. Ya, semua orang di Suzong Eli pantas mati. Ah, seru Gao Heshan,
menatap Ji Fei dengan kewaspadaan dan ketakutan yang mendalam di matanya. Setelah menatap Ji Fei selama beberapa menit, dia melihat bahwa Ji Fei tidak bercanda, dan dia yakin dia mendengarnya dengan benar. Panggilan, Gao Heshan menghela napas. Kamu adalah orang paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Setelah mengatakan itu, dia memanjat dengan susah payah, terhuyung-huyung ke tepi kolam yang dalam, lalu melompat ke dalamnya. Setelah memikirkan suara air yang jatuh, dia kembali tenang. Gao Heshan juga memiliki sifat berdarah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup sendiri dan langsung memilih kematian. Bagaimanapun, dia adalah peraih medali emas di Suzonglen. Di masa lalu, dia telah melihat banyak orang berlutut dan memohon belas kasihan. Hari ini, permohonan belas kasihannya sia-sia. Jadi dia memilih untuk menjaga martabatnya. Ji Fei memberiku wajah, dan dia menginginkan wajah. Saat ini, mata Ji Fei sudah menatap Su Snake. Bab 864 Kematian Ular Su. Su Snake sekarang tidak dapat berbicara atau bergerak. Tidak ada ekspresi di wajah bertopeng itu. Tetapi ada permohonan yang tak terbatas di sepasang matanya. Dia tidak menyangka Ji Fei akan membunuh naga itu dengan satu pedang. Dia tahu betul tentang seni bela diri Gao Heshan. Dia adalah pembunuh medali emas peringkat ketiga. Apa yang tidak bisa dia lakukan, bisa dilakukan Ji Fei dengan mudah, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Dia semakin ketakutan saat melihat kematian Gao Heshan dan Chu Shengxing. Ji Fei sudah berjalan mendekat dan menepuknya dengan ringan. Ah, Su Snake menjerit manis, lalu dengan cepat berkata, Ji Fei, tolong selamatkan hidupmu. Ji Fei tetap diam. Tolong lepaskan aku. Selama kamu mengampuni aku bersedia menjadi anjingmu, anjing yang setia padamu. Menghadapi kematian, Su Snake menunjukkan ketakutan yang mendalam. Martabat dan wajah hilang, jadilah anjingku. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan nada mengejek. Kanan, meski sangat memalukan menghadapi ejekan itu, Su Snake tetap mengangguk secara langsung untuk menyatakan persetujuannya. Bukankah kamu seekor ular? Tidak pantas bagimu menjadi anjingku, bukan? Ji Fei bertanya lagi dengan nada menggoda. Aku bisa menjadi ularmu, atau bahkan ular cantikmu. Setelah Su Snake selesai berbicara, dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah putih dan mulus dengan biji melon di dalamnya. Mandibula yang runcing dan sepasang mata yang cerah terlihat sangat menakjubkan dan indah. Apalagi dengan tubuh Su Snake yang ramping dan anggun serta kata, ular, di namanya, dia pasti menjadi incaran hati banyak pria. Su Snake bahkan menatap Ji Fei dengan genit, dengan ekspresi keterbukaan di matanya. Meskipun Su Snake memakai topeng setiap hari, tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Namun ketika ia melihat wajahnya setiap hari, ia tetap sangat percaya diri bahkan bangga dengan pesonanya. Karena itu, Su Snake selalu sangat sombong di Suzong Eli, dan dia meremehkan banyak pria, karena di matanya mereka semua adalah anjing yang menjilati. Namun, untuk bertahan hidup hari ini, dia harus mengedipkan mata pada Ji Fei tanpa malu-malu, dan bahkan menggunakan godaan. Hanya saja godaannya sangat efektif untuk orang lain. Lagi pula banyak orang di tempat kejadian memandangnya dengan keserakahan dan keinginan. Tetapi bagi Ji Fei, ini adalah penghinaan, dan masih merupakan penghinaan yang mendalam. Karena di sekitarnya banyak wanita yang lebih cantik darinya, tapi dia tidak tertarik padanya. Tepat ketika Ji Fei ingin berbicara, tetapi belum berbicara, Susi berkata dengan nada manis, Ji Fei, pria mendominasi dunia, tetapi mereka juga membutuhkan kenyamanan wanita. Saya bersedia menjadi wanita Anda. Wanita kamu bisa bermain sepanjang hidupku. Bagaimana? Setelah Su Snake selesai berbicara,
Dia memutar tubuh halusnya 2 kali ke arah Ji Fei, berharap membuat pinggangnya yang seperti ular air menjadi lebih menawan di mata Ji Fei. Semua orang di tempat kejadian memandang Ji Fei di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan dipilih Ji Fei. Jika banyak pria diizinkan untuk memilih, mereka akan memilih untuk menyetujui persyaratan Su Snake tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, itu sangat menggoda dan membuat hati setiap pria berdebar. Namun, apakah kamu sudah selesai? Ji Fei bertanya dengan tenang. Meskipun Susi tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, dia tetap mengangguk, itu dia. Ji Fei mengangguk. Su Snake mengira Ji Fei sudah tergerak, dan wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Terima kasih, aku bisa. Di tempat tidur. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ketika Ji Fei mendengar bahwa dia ada di tempat tidur, dia merasa sangat mual dan langsung menyela. Su ular terkejut, kamu sedang dalam perjalanan. Di jalan, Su Snake memandang Ji Fei dengan tidak percaya, dan bahkan ingin mengedipkan mata pada Ji Fei. Hanya saja matanya berputar setengah lalu berhenti berputar. Karena dia tidak bisa berbalik lagi, tiba-tiba ada garis merah di leher seputih salju, seperti tali merah yang diikatkan padanya. Merah cerah, merah menyilaukan, merah. Engah, tiba-tiba semburan darah muncrat. Kepala Su Snake jatuh ke kolam yang dalam, dan lehernya yang tanpa kepala seperti air mancur manusia, dengan darah merah yang tak terhitung jumlahnya muncrat, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Semua orang yang hadir terkejut saat melihat pemandangan ini, dan bahkan mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak terbayangkan. Su ular, bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu, namun akhirnya dibunuh oleh Ji Fei dengan pisau. Jika itu pria lain, dia akan mulai menikmati saat-saat menyenangkan dengan gila-gilaan. Namun Ji Fei sangat bertekad dan terus terang untuk menyelesaikan semua ini. Solusinya sangat menyeluruh dan mudah. Solusi ini tidak dapat diterima oleh semua orang, namun mereka harus menghadapi kenyataan ini. Berdebar, suara tubuh yang jatuh ke dalam kolam yang dalam membuat semua orang tahu bahwa ini adalah kebenarannya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ular Su terbunuh. Seorang wanita tercantik terbunuh. Hanya Feng Huang yang tahu bahwa, apalagi Su Snake, meskipun 10 kali atau 100 kali lebih cantik, di mata Ji Fei, dia akan membunuh siapapun yang berbahaya. Jangan izinkan siapapun menyakiti kerabat dan teman Anda. Ini adalah karakter Ji Fei dan ini adalah prinsip Ji Fei. Selain itu, jika kita berbicara tentang kecantikan, di antara wanita di sekitar Ji Fei, bukankah semuanya akan langsung membunuh Su Snake? Tapi Ji Fei bergeming, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan wanita seperti itu? Adegannya sunyi, keheningan total. Ji Fei memandang orang-orang di tempat kejadian dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Suara tenang, tapi seperti guntur, membangunkan mereka semua. Semua orang bangun, segera bangun, dan berlutut di depan Ji Fei. Semuanya, bangun, Ji Fei tiba-tiba berkata dengan suara keras. Semua orang gemetar ketakutan dan memandang Ji Fei dengan heran. Mereka dengan hormat berterima kasih padamu, tapi saat manusia hidup, mereka seharusnya hanya berlutut ke langit, bumi dan orang tua, bukan yang disebut dewa, termasuk saya. Satu kalimat, seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari, membangunkan semua orang dan membuat wajah mereka terbakar. Terutama ketika dia mengira mereka semua berlutut di depan Chu Shengxing dan terus mengejek Ji Fei. Pada akhirnya, Chu Shengxing sebenarnya ingin melemparkan mereka untuk memberi makan naga itu, tetapi Ji Fei menyelamatkan mereka. Sebaliknya, tinggi dan rendah menonjol.
mata yang menatap Ji Fei penuh kekaguman. Ji Fei sudah berjalan ke Feng Huang, mengambil Feng Huang, dan melihat ke arah Gao Chuang. Tunggu aku di sini. Aku akan menemukan buah merah dan membantumu mengobati penyakitmu ketika aku kembali. Ji Fei di mata Gao Chuang saat ini adalah keberadaan seperti dewa, dan itulah keberadaan yang dia hormati. Apalagi saat dia membunuh naga itu dengan satu gerakan, dia hanya ingin memujanya. Melihat Ji Fei masih belum melupakan penyakitnya, dia sangat bersyukur dan mengangguk berulang kali. Aku menunggumu. Ji Fei mengangguk, mengambil Phoenix, dan langsung melompat ke kolam yang dalam. Setiap orang yang hendak pergi tiba-tiba berhenti dan tampak terkejut. Ketika mereka melihat dengan jelas lagi, Ji Fei sudah menginjak air dan berjalan menuju sisi berlawanan. Cantik dan alami, seperti dewa, berdebar, semua orang di tempat kejadian masih berlutut. Karena Ji Fei sepertinya adalah dewa. Bersambung.